Ya, kalau menanggapi tentang ditolaknya eksepsi Nikita, memang terus terang saya sudah memprediksi dari awal. Karena kalau melihat konstruksi hukum yang jaksa tuangkan dalam surat dakwaan sudah sangat-sangat tepat menurut saya. Karena memang bukti yang disajikan oleh pihak Dir Siber Polda Metro sangat ya bagus ya, maksudnya cukup komplit. Jadi kesulitan dari pihak kejaksaan itu untuk membuat surat dakwaan nggak terlalu sulit. Tapi memang rangkaian awalnya memang menjadi pertanyaan karena yang dilaporkan itu sesuai dengan informasi yang saya dapatkan itu lebih dari 2 orang. Ada 4 orang. Nah, 2 orang ini yang lain yang nggak termasuk terperiksa, nggak masuk tersangka dan terdakwa itu memang nanti di sidang pembuktian itu bakal dipanggil sebagai saksi. Kemungkinan besar memang akan menjadi gong hebat lah, dalam artian gak rasa ingin tahu netizen itu duduk perkaranya seperti apa. Karena memang dari awal rangkaian ceritanya itu yang saya tahu dari media sosial bahwa awal mulanya tuh percakapan karena ada review, kemudian reviewnya bersambut review. Nah, kemudian ada informasi dari saksi Dr. Oki, dia bilang kalau lu nggak mau di review jelek, lu sumpel mulutnya si terdakwa ini. Nah, si Mail mengonfirmasi itu dan NM bilangnya nggak kenal, tapi dia mengamini dan mengkonfirmasi ya sekian kan gitu. Artinya kan yang perlu disumpel mulutnya si NM kan, ya kata cerita itulah dari dakwaan kan kelihatan. Nah, ketika memang ada drama yang namanya gugatan kontrastasi, kemudian drama yang dibilang bakal dicabut, akhirnya ya mungkin dengan ada putusan setelah hari ini ya pasti dicabut itu kan gitu. Saya pikir memang strategi yang dilakukan oleh pihaknya Nikmir untuk mencoba mendekati dan mengintimidasi, bahasanya ya diduga mengintimidasi di dalam proses mediasi di gugatan perdata itu tidak berhasil. Artinya si Reza Gladys nggak datang, jadi dia lepas dari buliannya atau percobaan pembuliannya kubunya NM di perkara perdata. Makanya dari awal saya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya perkara perdata ini BS alias bullshit, karena si RG sudah menetapkan hatinya, betul, dia sudah melaporkan dan sudah P21, apalagi gitu. Ya, yang jelas memang kalau saya suruh dikomentarin akhir dari persidangan ini bisa dapat ditebak ya. Artinya bukti yang disajikan atau yang didapatkan untuk menjadikan perkara ini bisa limpah ke pengadilan itu sangat telak. Ada ancaman, ada buktinya dari ancaman, ada pembayaran dari ancaman. Jadi pelunasannya sempurna ya menurut saya sih. Tapi ya kalau memang tim NM bisa menyelamatkan NM dari hukuman yang tinggi, jempol, luar biasa. Atau memang saya kurang informasi, dia bisa ngeret tuh sebetulnya inisiatornya siapa. Tapi nggak ngefek, karena kenapa? Yang terima duitnya dua orang ini kan, yang sisanya belum terima duit. Itu permasalahannya. Ini kan di pidana itu ada yang namanya mens rea actus reus. Mens rea itu artinya niat jahat dulu, niat jahat atau permufakatan jahat yang diimplementasikan dari
perbuatan jahat. Sehingga niat jahatnya apa? Dia pingin nih menguasai duit, ada angkanya. Perbuatannya apa? Dia terbitin review-review yang mencemarkan nama baik atau akan terus-terusan mereview. Hasilnya apa? Duit yang sudah ditransfer. Sempurnalah kejahatan itu, pembuktiannya clear. Artinya tidak ada keraguan dari pihak jaksa penuntut umum untuk mendakwa, kemudian nanti menuntut, apalagi nanti terlihat misalnya nggak bisa dibantah ya, ada transferat, gimana cara membantah transferat? Karena agak sulit. Saya rasa tinggi nih tuntutannya. Lucu sebetulnya, dia bilang apa namanya, jaksa salah pasal. Itu kan pelajaran anak kuliahan. Orang juga tahu dominabilitas itu apa. Artinya kekuasaan penentuan pasal itu di pasal 144 KUHP itu 100% milik jaksa. Jadi kalau kita cerita nih dari awal mau lapor, Pak polisi, aku ada kejadian begini begitu. Polisinya nentuin, oh iki ale pasalnya ini. Periksa alat bukti segala macam, kumpulin saksi-saksi, kumpulin. Jaksa lihat di P18 P19 kasih petunjuk. Periksa ini. Nah, sebelum P21 nentuin pasal dia. Oke deh, pasalnya yang benar ini. Yang cocok ini. Makanya ada petunjuk-petunjuk kemarin kan untuk periksa ABCDE. Yakinlah jaksa untuk menunjuk dugaan perbuatan kejahatan ini. Yang nentuin pasal ya jaksa. Di KUHP begitu bunyinya. Saya agak bingung, makanya ketika strategi yang dilakukan oleh pihak NM itu mungkin mencoba mengelabui seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ya. Mungkin banyak netizen followernya NM nggak tahu hukum kali. Makanya bisa dikomentarin sedemikian. Tapi kalau dari praktisi hukum kami itu sangat-sangat ya acungin jempol ya buat pihak NM, berani dia mencoba memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan teknik-teknik gitu. Ya mungkin itu era buzzer kan udah lewat nih ya. Mungkin dia mencoba mereview lagi, oh bisa nih kita puterin nih, dimulusin padahal barangnya nggak mulus. Tapi jaksa tidak tertarik dengan itu. Karena kenapa? Apa yang sudah menjadi ketetapan dan menjadi fakta yang ada di berita acara pemeriksaan dan bukti-bukti yang memang tidak bisa terbantahkan itu clear. Dia mendakwakan dengan pasal 369 dijungtokan dengan pasal ITE, ya kan? Clear itu. Artinya untuk dia memang keluar dari lubang jarum ini butuh konsentrasi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah dia meminta maaf. Minta maaf, mengakui kesalahan. Jangan bilang itu terima duit cuma-cuma. Logika orang normal nggak bakal bisa terima itu. 4 miliar cuma-cuma apa ceritanya? Itu nggak logis. Yang dia tawarkan ke netizen itu, dia bilang, saya terima duit cuma-cuma dari RG, saya merasa dijebak. Kalau dijebak lu pulangin dong duitnya. Kalau nggak dipulangin duitnya, yakinlah hukuman tertinggi yang pernah terjadi di tokoh selebriti ini akan terjadi di perkara ini. Dia akan menangis terseok-seok karena dia tidak pernah mau minta maaf terhadap pelapornya. Maksimal bisa dia kena.